welcome to my channel, Clarin Hayes. Oke guys, karena banyak banget permintaan yang masuk buat aku bikin tentang mata minus udah sejak berbulan-bulan yang lalu ya. Oke guys, langsung aja. Apa sih sebenarnya mata minus? Mata minus itu adalah suatu keadaan dimana sinar yang masuk ke mata itu jatuh di depan retina. Retina itu adalah bagian belakang dari bola mata, dimana di situ terdapat reseptor atau sel-sel penerima cahaya dan warna. Nah, sel penerima warna inilah yang nantinya akan meneruskan sinar yang masuk untuk disampaikan ke otak. Nah, di otak inilah terjadi persepsi melihat. Pada mata minus atau rabun jauh ini, sinar jatuh di depan retina. Makanya, benda yang jauh jadi terlihat buram di mata kita. Dalam bahasa medisnya dibilang miopia. Nah, terus kalau ada yang nanya, kenapa sih Kak bisa terjadi mata minus atau rabun jauh? Sebenarnya ada beberapa penyebab ya guys. Cuma terlalu medis dan terlalu ilmiah, jadi aku sampaikan aja yang paling umum terjadi adalah karena bola mata yang terlalu panjang. Apabila bola mata kita terlalu panjang, maka sinar akan jatuh di depan retina, bukan di retinanya. Nah, ini menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Terus penyebab kedua yaitu kelengkungan kornea yang tidak merata. Ini juga bisa menyebabkan sinar jatuh tidak tepat pada retina guys. Terus kalau menurut ukurannya, miopia ini dibagi menjadi 3, yaitu miopia ringan di bawah -3, miopia sedang antara -3 sampai -6, dan miopia berat atau miopia tinggi yaitu di atas 6. Nah, miopia berat ini ada bahayanya guys. Kalau nggak segera ditangani, maka akan menyebabkan retina itu jadi lepas atau retinal detachment nih namanya. Nah, ini bisa menyebabkan kebutaan guys, jadi bahaya loh. Makanya kalian perlu deteksi dini atau screening apakah kalian punya rabun jauh atau enggak dan berapa ukurannya. Bahaya yang kedua yaitu terjadinya amblyopia atau mata malas guys, yaitu kalau misalkan minus kalian itu nggak sama tuh kanan kiri, yang satu termasuk miop ringan atau sedang dan yang satunya itu miop yang tinggi banget. Bahayanya ini bisa menyebabkan strabismus atau juling. Terus kalau ada yang bertanya, apa sih ciri-ciri miopia atau rabun jauh? Pertama, jelas aja ya, namanya aja rabun jauh. Kalian akan lebih mampu melihat benda yang dekat lebih jelas dibanding melihat benda yang jauh. Misalnya kalau kalian baca sign-sign di jalan raya, tol apa itu tuh, kalau dari jauh tuh burem, kalau udah deket baru lebih jelas. Atau kalian nggak bisa nih baca dengan jarak baca normal, harus lebih deket gitu loh guys. Juga untuk kompensasinya, biasanya kalau ngeliat yang jauh tuh kalian suka memicingkan mata gitu kayak, yeah, you know what I'm saying? Sering pusing juga tuh karena mata kita tuh capek. Sering nggak disadari juga, kalian yang masih sekolah itu suka lebih jelas ngeliat papan tulis kalau lebih deket. Nah, karena itu lebih nyaman bagi kalian. Atau nonton TV jadi lebih deket juga. Kalau udah ada ciri-ciri kayak gini nih, bisa jadi kalian itu menderita rabun jauh. Segera cek ke dokter deh guys, supaya bisa dicek visus atau tajam penglihatan kalian itu berapa. Shut up! Nah, pertanyaan-pertanyaan yang umum nih yang sering ditanyakan, pertama yaitu, kenapa sih minus tuh bisa berubah-berubah, bisa naik turun? Jadi gini guys, karena salah satu penyebab mata minus adalah panjang bola mata. Kalian bayangin, ketika kalian masih dalam masa pertumbuhan, bola mata kita itu dia ikut bertumbuh guys. Jadi dia bisa semakin panjang. Nah, otomatis akan mempengaruhi ukuran minus kalian juga. Misalkan nih, bulan Januari aku ngecek -2, 8 bulan kemudian aku ngecek, loh udah naik -2,5 aja. Ya iyalah, kan kalian masih dalam masa pertumbuhan. Semakin panjang bola mata kalian, maka minus kalian semakin bertambah. Terus kalau misalnya ada yang, loh kok minusku malah turun sih? Ya coba dicek lagi. Mungkin pas pertama cek ukurannya nggak pas. Saran aku sih guys, kalian cek mata minus ke dokter mata. Jangan cek di optik, karena ada beberapa prosedur yang mungkin orang-orang optik nggak tahu, tapi lebih dikuasai oleh dokter mata. Pertanyaan kedua, apakah main HP, gadget, laptop gitu-gitu bikin minus? Yes. Exactly. Karena salah satu penyebab miopia adalah radiasi dari sinar biru atau blue light yang dipancarkan oleh si gadget-gadget ini tadi, kayak laptop, TV, HP. Selain itu, sinar biru ini juga nggak bagus loh guys. Dia juga bisa menyebabkan penurunan produksi hormon melatonin yang membantu kita tidur. Jadi semakin sering kita main HP, kualitas tidur kita juga akan berkurang. Info tambahan aja sih guys. Selain itu, radiasi blue light juga bisa bikin katarak dini loh. Ada juga tuh yang nanya, kalau baca sambil tiduran tuh bikin minus atau enggak sih? Sebenarnya gini ya, kalau kita baca sambil tiduran kan nggak sadar tuh, lama-lama tuh jarak bacanya bisa makin deket. Tangan kalian tuh pasti capek dan pasti makin lama tuh makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nah, itu tuh jarak baca yang terlalu dekat tuh bisa menyebabkan mata minus. Dan ini membawa kita ke pertanyaan selanjutnya, kenapa sih kalau membaca deket-deket itu bisa bikin minus? Jawabannya, mungkin ini sedikit lebih anatomis ya, tapi di dalam mata ada yang namanya lensa. Karena lensa untuk melihat dekat akan mencembung, sedangkan untuk melihat jauh akan memipih. Nah, kalau kita ngelihat deket terus, lensa kita cembung terus, dipaksa dalam kondisi seperti itu terus-menerus, fleksibilitasnya juga akan berkurang guys. Dia akan terbiasa untuk cembung
berkembung terus menerus. Inilah yang menyebabkan mata jadi minus. Jarak bacanya jadi harus segitu terus guys. Jadi ngeliat jauh akhirnya jadi rabun deh. Terus ini nih satu fakta yang menarik banget ya. Stres bisa bikin mata minus loh. Bola mata kita punya otot-otot penggerak bola mata. Dalam bahasa medisnya kita bilang otot ekstraokuler. Ada 6 otot penggerak bola mata di setiap mata. Kalian pasti pernah stres dong. Rasanya badan kalian tuh jadi tegang semua, otot jadi kaku semua. Nah, ini terjadi termasuk di otot penggerak bola mata. Ketika kita lagi stres, otot penggerak bola mata ini jadi ikutan tegang. Padahal otot penggerak bola mata ini ada di sekeliling mata. Bayangin kalau dia tegang, dia akan meremas si bola mata itu sendiri, menyebabkan bola mata jadi lebih lonjong. Jadi dia ada perubahan bentuk gitu loh guys. Nah, ini akan mempengaruhi panjang dari bola mata tersebut. Akibatnya balik ke alasan yang tadi tuh, bayangan jatuh di depan retina. Tuh kan, stres tuh bikin banyak banget penyakit loh guys. We need to relax a bit, God help me. Ada lagi nih, gimana kalau baca sambil gerak di dalam mobil gitu misalkan? Ya guys, bayangin aja kalau baca sambil kayak gini. Mana enak sih, gue kayak orang bego ya. Menurut kalian aja, kalau kita baca sambil gerak, fokus mata kita itu akan berubah-ubah, dan itu akan sangat berkontribusi akan terjadinya rabun jauh. Terus nih, baca di tempat gelap tuh, mama papa pasti sering bilang kan, kamu baca, lampunya nyalain dong, panjang. Bener sih guys, kalian harus dengerin kata orang tua kalian. Oke, balik lagi ke anatomi nih guys. Jadi kayak kuliah. Pupil adalah bagian dari mata yang mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk ke mata. Kalau cahayanya gelap, pupilnya akan melebar supaya cahaya yang masuk lebih banyak. Sedangkan di tempat terang, kan udah banyak tuh cahayanya, pupil akan mengecil supaya saraf mata kita tuh nggak rusak menerima terlalu banyak intensitas cahaya guys. Ketika kita membaca di tempat yang gelap, pupil kita akan apa ayo? Betul sekali, melebar. Sedangkan kalau kita baca di tempat yang terang, pupil kita akan mengecil sehingga menurunkan kebutuhan kita untuk membaca lebih dekat. Coba deh kalian pikirin, kalau di tempat gelap pasti kalian bacanya lebih dekat kan, kayak karena nggak jelas guys. Sedangkan kalau di tempat yang terang kan, nah gitu. Ada juga nih guys yang nanya, suplemen atau obat-obat penurun mata minus tuh beneran berhasil atau nggak sih? Menurut jurnal penelitian, vitamin, mineral, sayur-sayuran seperti itu hanya membantu menutrisi syaraf mata. Jadi kalau rabunnya gara-gara kelainan syaraf, mungkin bisa kebantu. Tapi ini kan gara-gara kelainan bola mata, jadi sebetulnya gak ada hubungannya sih guys. Ini menurut jurnal penelitian loh. Terus, apa sih bedanya minus sama silinder? Kalau mata minus, itu bayangan jatuh di satu titik fokus di depan retina. Sedangkan mata silinder atau bahasa medisnya yaitu astigmatisme, sinar atau bayangan jatuh di banyak titik fokus ya, bukan di satu titik fokus, sehingga menyebabkan penglihatan kalian jadi berbayang tuh, double-double gitu. Karena aku sendiri juga minus dan silinder ya, jadi aku tahu gimana rasanya silinder tuh. Setelah kalian baca, main HP atau mau dijain tugas di laptop selama maksimal 30 menit, usahakan kalian mengistirahatkan mata kalian dengan melihat jauh atau merem deh selama 3-5 menit. Setelah itu baru boleh lanjut lagi dengan jarak yang normal ya guys pastinya, yaitu 30 cm. Oke guys, jadi itu aja info yang bisa aku bagikan, aku share di video kali ini. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan ya guys, dan kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh langsung di komen di